Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Oke, 1, 2, 3, mari mengudara bersama TBM Lentera Pustaka di acara Oli, obrolan literasi bersama narasumber kita Bapak Syarifuddin Yunus selaku pendiri dan kepala program TBM Lentera Pustaka. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ilham. Oke nih Pak, kita sedang dalam perjalanan nih Pak. Oke. Perjalanan hidup tepatnya Pak. Ya. Nah Pak, setiap perjalanan itu pasti kan punya tujuan Pak. Oke. Nah kalau perjalanan hidup itu tujuannya kemana Pak? Hidup ini mau dibawa kemana Pak? Oke, ada hal yang paling populer seringkali saya sampaikan, seperti kita sedang berada di atas motor ini. Semua orang hidup itu harus ada dua hal yang dia ketahui secara prinsip. Satu, dari mana dia berasal, berarti ada di belakang. Dan mau kemana dia pergi, berarti itu ada di depan. Jadi tujuan hidup itu intinya apa? Kita ingin mencapai sesuatu yang ada di depan sana. Nah, di depan sana itu siapa? Di depan sana itu adalah satu. Kita ini bukan orang yang berdiri sendiri dengan ada di dunia begini. Tapi kita ada yang memilikinya, yaitu Tuhan yang Maha Esa. Jadi tujuan hidup itu apa? Tujuan hidup itu menunaikan penghambaan dan pengabdian kita kepada Tuhan yang Maha Esa. Maka seluruh aturan Tuhan harus kita jalankan. Nah Pak, biar kita nggak salah tujuan hidup Pak, ada nggak sih Pak cara agar kita menemukan tujuan hidup yang benar Pak? Caranya Pak? Tujuan hidup yang pertama, orang per orang itu memang berbeda. Oke. Yang kedua, bagaimana cara kita menemukannya? Maka setiap orang itu harus berpegang kepada aturan. Aturan itu siapa yang ciptakan? Ada dua kemungkinan. Ada yang given dari Allah Subhanahu Wa Taala, dari Tuhan. Gak boleh tuh selalu berpihak kepada kebaikan dan meninggalkan keburukan. Ya, jadilah orang baik dan janganlah jadi orang jahat. Tunaikan perintah, jauhi larangan. Kan itu dari Tuhan. Nah, Anda sekarang juga yang aturan itu kita buat nih. Saya dengan Ilham sama-sama sedang naik motor. Ya tentu kita jangan saling sempongan dong. Ya, Ilham punya jalur ke depan sendiri, saya punya jalur ke depan sendiri. Jangan saling bersilangan. Ya, justru Pak, kalau mau kita sama-sama mencapai tujuan kita ke depan. Jadi patuhi aturan. Aturan dari Tuhan, aturan sesama kita. Nah Pak, ketika saya udah terlanjur salah jalan, saya salah ambil tujuan nih Pak. Itu bagaimana Pak caranya agar kita kembali ke tujuan yang benar Pak? Dalam sebuah perjalanan hidup, bahkan perjalanan apapun, perjalanan mendaki gunung, ya kan? Maka kita harus berhenti sejenak untuk melakukan introspeksi. Kita lihat ke belakang, apakah perjalanan kita ini sudah banyak benarnya atau banyak salahnya? Semua orang, Ilham, pasti bisa mengukur perjalanan hidupnya sampai detik ini dalam keadaan banyak benarnya atau salahnya. Dan itu tidak perlu diumumkan. Tapi cukup kita merenungi apakah saya ini lebih banyak baiknya atau lebih banyak jahatnya. Kalau lebih banyak baiknya, maka saya harus pertahankan sampai dengan ke depan. Karena saya sudah berada pada jalur yang benar, rute yang benar. Tapi kalau saya banyak buruknya, banyak jahatnya, maka saya harus introspeksi diri, memperbaiki diri untuk kembali kepada track, pada jalur yang benar. Itu aja. Nah Pak, bicara perjalanan hidup Pak, sebenarnya Pak, apa sih Pak makna perjalanan hidup itu Pak sebenarnya Pak? Makna yang paling simpel, sekali lagi, berpegang pada orang hidup harus tahu dari mana dia berasal. Dan harus tahu kemana dia akan pergi. Maka tempat asal dan tempat pergi tujuan ini diisilah dalam perjalanan. Oleh karena itu satu, dia harus berpihak kepada kebenaran. Kebenaran itu nggak bisa lagi ditoleransi. Kedua, berpihak pada kebaikan. Dan yang ketiga, kita harus sesama manusia
saling membantu, saling bergotong royong. Tidak ada lagi kita urusan-urusan yang sifatnya terlalu egoisme, mengandalkan nafsu saja untuk kepentingan dunia. Tidak bisa. Dunia itu hanya kepentingan sesaat. Dunia ini bukan tujuan. Dunia ini jalan untuk mencapai tujuan. Oke. Nah Pak, berkaitan dengan perjalanan hidup Pak, bagaimana Pak tentang perjalanan TBM Lentera Pustaka? Sudah sampai mana Pak perjalanannya Pak? Nah, TBM Lentera Pustaka hari ini sudah mencapai mau masuk usia 4 tahun ya. Sejak tahun 2017 kita dirikan. Nah, dulu kita cuma 14 anak, sekarang 130 anak. Buku waktu didirikan itu cuma 600 buku, sekarang sudah 6.000 buku. Itu menunjukkan bahwa perjalanan TBM Lentera Pustaka sudah pada tracknya nih, sudah pada jalurnya. Nah, kita terus mengoptimalkan bahwa anak-anak yang baca di sini juga punya tujuan hidup, masa depan, cita-cita, mimpi mereka. Kita mengantarkan mereka supaya punya kesiapan untuk mencapai cita-citanya. Melalui apa? Melalui buku-buku bacaan. Maka secara rutin seminggu 3 kali, Rabu, Jumat, dan Minggu, anak-anak 170 di kampung ini membaca buku. Itulah perjalanan yang dilakukan oleh TBM Lentera Pustaka. Apakah sudah selesai? Tentu belum. Karena mengubah peradaban, mengubah kebiasaan baca, itu tidak semudah membalik telapak tangan. Tapi saya terus menemani mereka. Oke. Saya kira cukup sekian ya Pak ya, literasi perjalanan hidup itu. Temukan tujuan hidupmu, nikmati perjalanan hidupnya, dan jangan sampai tersesat ya. Oke. Oke. Salam literasi. Salam literasi. Baca bukan main.